Maijen TNI Purnawirawan Dedi S. Budiman mengatakan, Dik Jokowi lebih baik mundur demi kedaulatan, keutuhan NKRI dan keselamatan bangsa. Pemerintah tak mampu untuk mengamankan, melindungi penduduk di sana. Sampai berapa orang mati? Kita kan diwajibkan bela negara menurut Undang-Undang Dasar 45, kan? Diwajibkan bela negara. Yang paling pokok dari bela negara situasi sekarang, kita harus sadar tentang adanya ancaman yang akan memporak-porandakan keutuhan NKRI. Nah, kita harus sadar. Artinya apa? Kita Maijen TNI Purnawirawan Dedi S. Budiman mengatakan, Dik Jokowi lebih baik mundur demi kedaulatan, keutuhan NKRI dan keselamatan bangsa. Konfrontasi. Demi martabat rakyat, keselamatan bangsa dan negara, serta menghindari krisis kepercayaan rakyat yang lebih dalam, yang bisa menimbulkan huru-hara atau chaos sosial, maka sebaiknya Presiden Jokowi mundur atau mengundurkan diri. Demikianlah saran dan himbauan Maijen TNI AD Purnawirawan Dedi S. Budiman, mantan staf ahli Panglima TNI. Dik Jokowi, sebagai orang militer tua, dari hati yang paling dalam saya sarankan, mundurlah demi keselamatan rakyat, bangsa dan negara. Itu lebih terhormat ketimbang diterjang chaos sosial dan amuk masa akibat kegagalan ekonomi, di mana jutaan orang kena PHK, nganggur dan ekonomi terus memburuk, terpuruk. Demikian kata Dedi. Beberapa alasan Maijen TNI AD Purnawirawan Dedi S. Budiman dalam menyampaikan pesan kepada Presiden Jokowi bahwa adalah ketidakmampuan mempersatukan bangsa sampai saat ini yang terbelah menjadi cebong dan kampret, serta berkembangnya paham komunisme, sekulerisme, dan kapitalisme yang bertentangan dengan konstitusi, TAP MPR, dan juga undang-undang. Menurutnya, kedaulatan rakyat sudah berganti menjadi daulat oligarki, palpor, dan para taipan. Kedaulatan ekonomi tidak lagi di tangan rakyat tetapi di tangan asing, aseng, dan sembilan naga. Sehingga kebijakan rezim sudah tidak berpihak pada rakyat, akan tetapi berpihak pada asing, aseng, dan sembilan naga. Faktanya adalah RUU Omnibus Law yang dipaksakan untuk partisipatif, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang COVID yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 mengambil alih kekuasaan legislatif, Undang-Undang Minerba, dan lain-lain. Rakyat dimiskinkan dengan pajak, kenaikan BPJS, BBM tetap mahal tidak diturunkan padahal harga BBM dunia turun. Dedi mencatat, pertumbuhan ekonomi sudah minus. COVID-19 tidak teratasi, grafiknya naik terus, tidak tahu kapan bisa melandai. Krisis ekonomi melanda. Bank Indonesia atau BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 2 2020 bakal menyentuh hingga minus 4,8%. Angka ini lebih tinggi daripada proyeksi pemerintah yang berada pada posisi minus 4,3%. Berbagai kalangan dan saya sebagai prajurit tua akan memuji dan mengapresiasi bila Jokowi mau mundur dari kepresidenan demi keselamatan bangsa dan negara NKRI. Kepemimpinan baru yang mampu memperbaiki multikrisis, yakni krisis ekonomi dan mengatasi COVID-19, sangat mungkin muncul dari kalangan warga masyarakat yang mempunyai track record dan lebih berintegritas serta berpihak kepada rakyat. Akhir kata saya sampaikan, doa saya semoga Bapak Jokowi dibukakan pintu hati untuk bisa mendalami perasaan rakyat dan derita masyarakat yang sekarang terhimpit masalah ekonomi yang parah. Semoga kedaulatan rakyat bisa lebih merdeka pada 75 tahun kemerdekaan. Demikianlah disampaikan Maijen TNI Purnawirawan Dedi S. Budiman, Bandung 4 Agustus 2020. Sementara itu, mantan anggota DPR mengatakan, Jokowi turun, permasalahan bangsa selesai. Permasalahan bangsa Indonesia bisa selesai dengan turunnya Presiden Joko Widodo dari jabatannya. Mantan anggota DPR Joko Edi Abdurrahman pada minggu kemarin mengatakan,
Permasalahan ada di Jokowi, jika turun hilang semua permasalahan bangsa, bisulnya ada di Jokowi. Menurut Joko, selama Jokowi memerintah, kerusakan Indonesia dalam bidang ekonomi makin parah. Sebelum COVID-19, pertumbuhan ekonomi 4,9%. Masuk di COVID-19, pertumbuhan ekonomi minus 4%. Dan secara ekonomi, Jokowi tidak boleh di situ. Begitulah jelas Joko. Joko mengatakan rakyat Indonesia sudah sangat bersabar terhadap Jokowi agar melakukan perubahan yang lebih baik. Tetapi kebijakannya makin tidak berpihak kepada rakyat. Sudah sampailah kesabaran masyarakat agar Jokowi berubah, namun semakin parah. Di saat COVID pertumbuhan di tingkat bawah, anehnya kelakuan semakin korup dengan Undang-Undang Minerba, Undang-Undang SDA, dan banyak yang dikorup. Begitulah pungkasnya. Tidak hanya itu, pengamat juga mengatakan, rezim Jokowi harus evaluasi kedekatan pemerintah, PDIP dengan PKC. Rezim Joko Widodo harus melakukan evaluasi kedekatan pemerintah, PDIP maupun partai lainnya dengan Partai Komunis Cina atau PKC karena bertentangan dengan Konstitusi Bangsa Indonesia. Berdasarkan Konstitusi Bangsa Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang hukum pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara pasal 107 huruf E tentang larangan kerjasama dengan Partai Komunis di luar negeri. Begitulah kata pengamat kebijakan publik Amir Hamzah kepada Suara Nasional. Menurut Amir, masyarakat bisa mencurigai kedekatan PKC dengan PDIP atas lahirnya RUU HIP dan berubah menjadi RUU BPIP. Pemerintah bersikeras menggodok RUU BPIP, padahal masyarakat sama sekali menolak. Pertanyaannya, pemerintah berjuang dan mengelola penyelenggaraan pemerintah ini berdasarkan konstitusi kita ataukah kepentingan asing? Ungkap Amir Hamzah. Dalam menghadapi tudingan masyarakat atas kedekatan pemerintah, PDIP pun maupun partai lainnya dengan PKC, kata Amir Hamzah, rezim Jokowi melakukan evaluasi secara struktural dan kultural terhadap mengelola negara. Dilihat-lihat secara struktural terkait penyelenggaraan negara sesuai konstitusi atau beban konstitusi, hubungan TNI atau Polri, kaburnya masalah pertahanan dan keamanan. Secara kultural, umat Islam dianggap musuh dalam praktik penegakan hukum. Ini adalah masalah kultural yang harus diselesaikan baik oleh pemerintah dari Jokowi. Kritik yang dianggap musuh padahal bentuk cinta terhadap bangsa dan negara. Kritik itu menjadi lebih baik, dukung solusi dan juga tata negaranya. Demikianlah jelas dari Amir. Tidak hanya pengamat, Rizal Ramli pun ikut berbicara. Organisasi sayap PDIP kecewa bukan karena tidak kebagian, tapi Jokowi tidak becus urus rakyat. Kedatangan pengurus organisasi sayap PDIP, Satuan Tugas Khusus atau Satgasus Cakra Buana dan Laskar Betawi disambut baik oleh ekonom senior Dr. Rizal Ramli di kantornya Jalan Tebet Raya Dalam 4, Jakarta Selatan, Senin kemarin. Dalam kesempatan tersebut, sosok yang kerap disapa RR ini mendengarkan keluh kesah kedua organisasi massa yang dahulu rela mati-matian mengusung Joko Widodo untuk Gubernur DKI Jakarta hingga Pilpres. RR pun merasa prihatin karena secara moral dua lembaga tersebut telah tercoreng namanya karena kinerja pemerintahan dari Jokowi yang hingga masa pandemi COVID-19 mewabah di Indonesia tidak berpihak sepenuhnya kepada rakyat. Mereka sendiri tidak dapat apa-apa dari membantu terpilihnya Jokowi jadi Gubernur DKI Jakarta dan Presiden. Itu buat mereka bukan masalah, yang masalah banyak rakyat biasa nyalahin Cakra Buana. Kenapa lu dulu milih Jokowi? Begitulah ungkap dari RR. Karena itu RR melihat Cakra Buana dan Laskar Betawi memiliki beban moral kepada masyarakat hanya karena sempat membantu Jokowi maju. Namun kemudian kinerja pemerintahan amburadul terutama di saat menangani pandemi COVID-19. Karena itu mantan Menko Equin ini berharap agar Jokowi bisa mendengar suara-suara kecil masyarakat yang harus diutamakan dalam proses menuju cita-cita negara dan juga bangsa. Jadi mereka ada beban moral, beban historis sudah membantu Jokowi jadi gubernur dan presiden. Ternyata ngurusin rakyat nggak becus, karena hatinya udah nggak sama rakyat lagi. Sebetulnya sederhana yang diminta rakyat. Satu, berpihak dong sama rakyat apapun keputusannya. Kedua, jujur, jangan suka bohong. Itu aja. Otomatis nanti terbangun apa yang ingin rakyat cita-citakan. Demikian ungkap dari Rizal Ramli.